Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus segenap perangkat desa, perangkat kampung, Bapak Ketua RW. Bapak Ketua RW yang mana ini? Alhamdulillah, nun saya Bu RW. Bapak Ketua RT di bawah naungan RW, Bapak pengurus takmir Masjid Al-Fat Cemandi Sidoarjo, benar Mas ya? Dan segenap adik-adikku para remaja Masjid Al-Fat yang insya Allah malam hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, semauron rek. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kula kali panjenengan sedaya kita semuanya senantiasa ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu secara langsung, bertemu secara tatap muka, tidak dalam dunia maya, ya, dalam rangka yakni thalabul ilmi, dalam rangka hadir di majelis ilmu yang insya Allah majelis ini penuh barokah, dan insya Allah majelis yang paling banyak didatangi para malaikat, ya, malaikat membentangkan sayapnya paling banyak adalah yang pertama adalah majelis ilmu. Jadi orang yang datang di dalam majelis ilmu, fa insya Allah dari rumah tempatnya dia tinggal hingga tempat yang didatanginya, hingga hadir di dalam majelis, duduk di majelis, fa insya Allah malaikat di atasnya menghemparkan sayapnya. Dan majelis yang paling banyak didatangi para malaikat, dihadiri para malaikat adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan manfaat serta barokah dalam hidup kita semuanya. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semuanya, ini selesai sampai jam berapa? Jam berapa? Sepuasnya. Ya, Anda puas, saya loyo. Ya, saya ngapunten, saya kalau duduk enak ya. Pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan apa yang diamanahkan adik-adik kepada saya, yang di requestkan kepada saya, ya, yang pasti anak-anak kita ini, para remaja ini, yang pasti dalam hari-harinya mungkin ada perasaan sumpek atau pernah mengalami sumpek, iya deh. Ya, kamu kalau WA kepada sang doi gak dibalas pasti galau, gitu ya. Perasaanmu campur aduk jadi satu. Ngapain dia kok nggak balas WA saya? Ya,
Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah para bapak, para ibu hadir juga untuk mendampingi anak-anaknya, sehingga dalam kajian ini, dalam pengajian ini, bapak ibu juga sedikit mengetahui mungkin seluk-beluk yang dialami anaknya. Ya, kadang-kadang anak-anak muda itu ibu ini gak ngerti, bapak gak ngerti. Kadang-kadang sering ngomong seperti itu. Iki urusannya arek enom, sama nggak ngerti seperti itu. Pada kesempatan malam hari ini sedikit saya ulas ya dari materi yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan materi yang disajikan pada malam hari ini senantiasa menjadikan pencerahan bagi kita semuanya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kesempatan ini materi yang diangkat adalah tips mendapatkan ketenangan hati. Ya. Buka kurung biar hati ini tidak mudah sumpek, tidak mudah galau. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata ini, insya Allah sudah pasti jawabannya. Iku Ustadz lek kakek lek banyak sumpah hatinya berarti jarang berzikir kepada Allah. Garis besarnya seperti itu. Tapi anak-anak ini kadang-kadang sebenarnya dia tahu, namun terkadang anak-anak ini kurang lupa, jadinya nggak tahu. Asli ini semerap, cuman lari-lari nang niki terkadang lupa sehingga pura-pura tidak tahu. Lanjut. Ya. Oke, pada kesempatan ini yang saya angkat adalah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-13 yang bunyinya artinya adalah, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi di dalam kesempatan ini sedikit saya jelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah para pemuda yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sungguh luar biasa pertemuan malam hari ini ya. Adik-adik remaja masjid yang dari satu lalu itu sudah WA saya, Ustaz bisa hadir enggak pada malam hari ini, tanggal berapa? Oh nggak bisa, tanggal ini saya ganti tanggal. Ini sudah dipersiapkan. Ini sungguh luar biasa anak-anak kita ya, di tengah kesibukannya sekolah, tugas yang menumpuk, tapi masih menyempatkan untuk mengadakan kajian. Lanjut ya. Ayat ini memberikan isyarat ya, bahwasannya karakter pemuda dalam Al-Quran yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda ya, bukan mereka yang imannya cepat goyah ya karena iming-iming duniawi. Jadi dalam ayat tersebut Allah menyampaikan ya, pemuda yang hebat adalah pemuda yang kokoh, pemuda yang tangguh imannya dan takwanya, dan tidak mudah terlena karena iming-iming dunia. Ini pertanyaannya rek gini, sampean lek cangkruk nang ngene kafe karo nang masjid itu lebih sering mana? Yang benar. Saya kalau anak-anak remaja masjid Al-Fat Cemandi ini percaya lebih suwe nang masjid daripada nang kafe. Lek cangkruk nang warkop karo Evian karo nang masjid cangkruk di pengajian lebih kerasan mana? Setelah ini nanti kita harus ubah mindset kita. Lanjut ya. Hari ini masih galau, wah nggak zaman bro ya, itu foto saya ya. Kok bedo ya, karena kameranya bagus jadinya bagus ya. Hari ini galau ya, nggak musik. Kenapa demikian? Karena ketika kita galau pada saat kita sumpah, berarti saat itulah hati kita, diri kita lagi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejauhan kita dengan Allah ini tidak kita sadari, tidak terasa. Tapi
Tapi kalau kita lagi jauh dengan doi kita, ya. Tapi kalau kita lagi WA nggak dibales, itu sumpahnya minta ampun. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sholat atau sholat kita terlambat, itu baik-baik aja sih, gitu ya. Ya katanya anak muda gitu. Ya. Lebih sumpek WA-nya tidak dibalas daripada kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini, ya kok bro? Ya kok ya, lanjut. Ya. Bagaimana sih remaja gaul saat ini? Anak-anak muda itu mengatakan dirinya, ya, gak ini, gak gaul Ustaz. Gaul nom itu seperti ini. Kita tengok, lihat, ya. Meniru gaya hidup orang barat, ya. Anak-anak Indonesia ini, ya, bahasa Jawanya itu kalau melihat artis, ini teman-teman saya ini ya, kenal nggak ya? Nggak kenal? Ah, kamu masa nggak kenal? Ya, ini BTS ya. Ya, lo kok iya katanya nggak kenal? Ya. Lebih gandrungi artis-artis, lebih gandrungi ya artis-artis luar negeri, artis-artis Korea, ya, sehingga dia lupa sejarah keislaman. Ya. Akhirnya dia meniru-niru gaya hidup orang barat. Ya. Meniru gaya hidup orang barat. Kenapa? Sekarang kita lihat anak-anak itu kalau lihat musik, mendengarkan musik TikTok, ya, tanpa disuruh goyang, langsung goyang Pak, otomatis. Sensornya itu kuat anak-anak. Kalau lihat musik TikTok, ya, itu langsung goyang. Kadang-kadang itu HP ditaruh seperti ini, nggak mau dia gini. Baik ada orang maupun nggak ada orang, baik di tempat sepi maupun tempat umum. Ini meniru gaya hidup orang barat. Ini pergaulan yang nyata saat ini kita lihat. Ini. Lanjut Mas. Ya. Nah, yang kedua adalah anak-anak itu suka hidup konsumtif, senengannya belanja. Kenapa demikian? Di HP kita ini macam-macam. Ada Shopee, ada Tokopedia, ya, ada apa lagi? Ada Lazada. Beli di Indomaret aja itu bisa pakai ini. Ya. Jadi kono gawe ini wis duwe koyo ngene tuku ngene maneh. Wis duwe ngene maneh beli ini lagi. Keluar terbaru beli lagi. Ini bergaya hidup konsumtif atau senengane belanja. Anak-anak sekarang ini COD-an Ustaz, COD-an. Ya. Ya. Gui warane. COD-an Ustaz. Ini diskon 70% Ustaz. Beli satu gratis satu. Ini yang dialami anak-anak sekarang. Ya. Ya Bu Karek. Ya, cocok. Lanjut. Ya. Dan ngapunten. Ya. Terkadang anak-anak itu rela menabung uangnya, uang sakunya ditampung, digawe hura. Suka hura-hura dengan temannya, nongkrong berlama-lama di kafe, janjian makan bareng. Ya, ini fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan kita kalau kita melihat. Ya. Ya, saya yakin tapi kalau di remaja Masjid Al-Fat ini nggak ada seperti itu ya. Lanjut. Ya ini akhirnya naudzubillah banyak kita lihat ngatek ya. Kalau kita mohon maaf di jalan ini salah satunya adalah pengguna narkoba. Narkoba itu tidak mahal sebenarnya. Anak-anak itu kalau kita lihat di berita itu beli lem Raja Wali itu dihisap-hisap aromanya sudah jadi kayak narkoba. Sudah ngefleng nggak karu-karuan. Ini ya. Ada lagi ya obat penenang anjing. Obat penenang anjing itu diminum. Itu apa nggak tahu namanya saya. Ya itu diminum. Ya bisa ngefleng dan lain sebagainya. Hal semacam inilah yang menjadikan kita jauh dari Sang Pencipta, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Hari-hari kita ini
merasa galau, hari-hari kita ini semakin sumpek. Ini lanjut ya. Dan ini naudzubillah ya. Sekarang ini anak muda saling tontok-tontokan, saling lihat-lihatan, wis gak trimo. Numpak sepeda motor dibayar titik, wis gak trimo. Disalib gak trimo, bales salib, dipecok bisa sepeda motornya. Ini anak-anak muda ini saat ini kalau tidak dibekali dengan iman, tidak dibekali dengan takwa, ini seperti ini nanti jadinya. Ini lanjut ya. Naudzubillah ya. Ini sudah bukan hal yang tabu bagi kita ya. Kita lihat ya. Kalau saya di Surabaya ya, saya juga guru Pak ya. Pergaulan bebas ya. Naudzubillah. Kalau anak-anak tidak kita jaga, tidak kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Pamitane kerja kelompok, jebusi nang biskop. Pamitane kerja kelompok, akhirnya gak muli-muli. Kegiatan di sekolah tapi diparangi di sekolah gak ada. Ini fenomena-fenomena yang ada. Ini ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa ini? Pergaulan bebas. Iku salaman, ojo pikirannya sing aneh-aneh. Tangane gocelan iku salaman. Ya. Lanjut. Ya. Hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa remaja banyak galau. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya tidak baik, kegiatan-kegiatannya mengarah ke negatif, kegiatan-kegiatannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu dapat mengakibatkan sampean semakin please. You understand? Yes, okay. Ya. Jadi ini. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya sampean tidak baik, berteman-bertemannya, teman-teman yang kamu kumpuli, konco-konco sing sampean kumpuli, tidak teman yang baik ya. Teman yang kamu gauli tidak mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap hatimu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Why? Kenapa? Karena diri lagi jauh dengan Allah. Ya, lanjut Mas. Ya. Kenapa sih remaja itu terjebak seperti itu? Itu foto saya, jangan tanya. Itu foto siapa? Foto saya. Ya. Kenapa sih kalau saya kasih foto saya? Jadi ini saya buat original, saya tidak download. Ya. Saya buat materi ini ya asli dari pemikiran saya tidak ngambil dari Google. Ya. Jadi kenapa sih remaja itu terjebak hal-hal semacam itu? Kenapa? Next. Ya. Remaja saat ini sedang mengalami penjajahan non fisik yang mana membuat mereka tidak sadar bahwa mereka saat ini menjadi korban. Sampai saat ini tidak sadar. Ya. Anak-anak kita ini tidak sadar bahwasannya diri kita ini dijajah, non fisik menjajahnya. Bagaimana Ustadz maksudnya dijajah non fisik? Lain dijajah, kamu kerja paksa buat jalan, buat ini, buat ini. Tapi saat ini kita kalau tidak dibentengi dengan iman dan takwa, maka diri kita sejatinya dijajah. Tidak secara fisik, tapi secara apa? Kita lihat ya. Melalui fun, apa ya boleh? Food, makanan, fashion, dan olahraga. Remaja Islam dilenakan hingga akhirnya menjadi remaja yang pesimis. Kenapa demikian? Melalui apa menjajahnya? Makanan. Ya. Sekarang banyak makanan-makanan yang cepat saji. Ya. GoFood Ustaz. Ya. Titik-titik GoFood Ustaz. Ya. Zaman saya dulu, zaman bapak dan ibu, gak ono sing jenenge mie kok mie setan gak ono. Saiki macam-macam ono jenenge mie setan. Es yo ono es gendruwo. Loh, macam-macam. Secara tidak langsung
Ini adalah bentuk penjajahan yang tidak fisik, yakni penjajahan non fisik, ya, melalui fashion, ya, cara berpakaiannya anak-anak, model-model, kerudungan, kepalanya dikerudungi, kerudungan atasnya, bawahnya kerudung ke bawah, mencetet kabeh. Iki klambine adike SD digawe, akhirnya melepet kaya lepet ini. Ya kok gak lek? Tapi saya yakin di sini nggak ada. Ya, lanjut. Ya, what will we do? You understand? Apa artinya? Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Next, ya, kita butuh. Yang kita butuhkan adalah teladan yang terbukti sukses dunia akhirat. Ya. Jadi kalau ngefans, lek seneng iku ojo nang artis tok rek. Ya. Artis idola siapa? Ini. Tapi saya tanya sahabatnya Rasulullah siapa? Gak Ustaz. Ini. Jadi saat ini kita butuh, ya, teladan yang terbukti, ya, sukses di dunia maupun di akhirat. Kira-kira siapa bro? Yang dapat kita teladani, benar-benar terbukti sukses fitini waktunya wal akhirah. Good 100. Kalian siapa yang patut kita contoh? Ya. Lanjut. Teladan pertama dan utama adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang pertama dan utama yang harus kita teladani. Kenapa? Ya, kita yakini bahwasannya ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi sebelum sampean ini ngefans kepada para artis, ngefans kepada aktor-aktor Bollywood atau artis-artis Korea, ya, maka yang utama dan pertama adalah yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang terbukti handal yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Lanjut, ya, meneladani generasi terbaik umat. Di samping meneladani baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kita juga meneladani generasi terbaiknya umat. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka berkontribusi, ya, berpartisipasi membangun peradaban Islam, ya, dengan dan bersinar dengan Islam. Karena mereka inilah, ya, mempunyai sumbangsih untuk membangun Islam dan menyinarkan agama Islam. Ini. Lanjut. Lalu bagaimana cara kita meneladani mereka? Kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad, meneladani sahabat Nabi. Bagaimana cara meneladaninya? Kira-kira ya Allah. Halo? Bagaimana cara meneladaninya? Lanjut. Yang pertama adalah kita mengkaji, mengamalkan serta mendakwakan Islam. Pertanyaanku, sehari semalam awakmu nyekel HP kalau nyekel Quran, iku lebih sering di jawab. Contoh, ya, buka WA kalau buka Al-Quran, maos Quran, moco Quran, kalau moco WA lebih sering di bodoh. Ya. Setiap hari kemana-mana kamu tidak bisa lepas dari HP. Bahaya ini, setan gepeng ini. Ya. Bangun tidur yang dicari
Yang dicari HP. Masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi yang dipegang HP. Keluar kamar mandi yang dicari HP. Mau berangkat sekolah yang dipegang apa dulu? HP. Nyampe sekolah update status, alhamdulillah udah nyampe sekolah. Inilah kehidupan anak-anak kita yang tidak bisa lepas dari Android ini. Kalau kita tidak mendampingi anak-anak kita, tidak membekali anak-anak kita, bahaya. Semuanya ada di sini. Saya buka Google sponsori yang mono-monoan, ya bukan. Saya buka YouTube pengajian, iku sponsori gambar di depan iku yang mono-mono. Buka YouTube isinya pengajian, sponsori yang model mono-mono. Ini bahaya. Semuanya ada di sini, ya bukan. Ya bukan. HP-mu sudah terinstall dengan Al-Quran? Alhamdulillah. Teman tak itu? Alhamdulillah. Sekarang, sudah terinstall dengan Al-Quran? Ono? Alhamdulillah. Tadi saiki aku lengarani, cekelanku HP Ustaz. Lu kok iso nyekel HP butino? Karena HP ono Al-Quran nih Ustaz. Ya, ini angel ini. Jadi ini mari kita budayakan, ya. Kita nggak bisa lepas dari ini, nggak bisa lepas. Bahkan di jalan, digonceng ayahnya berangkat sekolah, digonceng orang tuanya berangkat sekolah. Iki loh sih kok bertiktokan ini tok tangannya. Ya, ini nggak bisa lepas dari ini. Lanjut, ya, move on and change your life. You understand? Apa ini artinya, Rek? Halo? Halo? Ini bahasa Madura ini. Kita harus move on. Kita harus bangkit. Ya. Ya, kita harus mengganti, merubah pola hidup kita. Bagaimana caranya? Next, lanjut. Ya. Saatnya bangun. Komitmen mulai dari saat ini. Kita harus benar-benar membangun komitmen mulai dari saat ini. Kalau tidak dimulai saat ini, lalu Anda menunggu kapan, guys? Kalau kita tidak yakin pada hari ini, bismillahirrahmanirrahim, mulai detik ini, mulai malam hari ini, saya dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjadi pribadi remaja yang baik, menjadi pribadi remaja yang taat kepada orang tua dan guru saya. Kenapa demikian? Karena sejatinya hidup ini adalah menunggu dua waktu. Waktu adzan karo waktu diadani. Wis. Nek arek nom-noman krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak teko-teko nang masjid berarti jaluk Ustaz, aku ngisi nom Ustaz. Dadi umurku sik dawa Ustaz. Durung karuan, Bro. Malaikat saiki seneng sing nom-nom, Bro. Jangan dikira seperti itu. Makanya ayo, ya. Makanya ayo mulai dari saat ini kita bangun komitmen kita untuk menjadi pribadi, menjadi remaja yang baik. Menunggu kapan? Ya saat ini kate ngenteni engko. Aku dorong siap Ustaz. Biasanya kan gitu. Rek kono kok gak gawe hijab, aku dorong siap Ustaz. Rek kono gak nang masjid, aku nang masjid digonjoki kancaku Ustaz. Dungaren nang masjid kan gitu. Ya, ini yang menjadi kenyataan dalam keseharian kita. Nah gini orang ngono. Ada seperti itu? Tidak ada. Lanjut. Bagaimana caranya membangun komitmen kita? Lanjut. Ya. Saya Muslim, hidup di dunia ini untuk beribadah, dan tujuan saya adalah surganya Allah. Hidup saya, pedoman hidup saya adalah Al-Quran. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya saya adalah seorang Muslim, bahwasanya saya adalah remaja Islam, hidup di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin
dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini, ayo kita bangun komitmen kita, ya. Saya muslim, hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya adalah surga. Pedoman hidup saya adalah Al-Qur'an. Wis diwaca ya. Sudah dibaca? Teman ya. Ya, saya adalah muslim. Saya muslim. Ayo 1 2 3. Saya muslim. Saya muslim. Hidup di dunia ini untuk beribadah. Tujuan saya adalah surga. Pedoman hidup saya adalah Al-Qur'an. Ya, gitu ya. Tapi mari kajian, mari pertemuan seperti ini, fa insyaallah arek nom-noman iki tambah suwe kudu tambah api. Tambah suwe kudu tambah api. Tambah suwe kudu sregep ibadah. Tambah suwe menjadi generasi yang berbakti kepada kedua orang tua. Lek wis kaya ngene gak ono dikeluk, Fatimah. Ibu ini lo, Fatimah, ana jeneng Fatimah. Oh kan. Fatimah, kan yo. Ngono ta? Fatimah mrene yo sik ta labu gak enak-enaki nonton Ikatan Cinta. Iki lho sik ta lagi seru-serune. Ya. Ini. Enggak ada anak yang berani. Mahfud, ana jeneng Mahfud? Kono ya? Aman. Mahfud, kan jamaah nang masjid kok wis ana cak to wis adan enggak teko-teko. Bapak lo cek takut nang warga. Kongkon aku sholat. Angel kalau seperti ini. Oleh karena itu, marilah di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, kita jadikan baiti jannati. Apa yang goreng? Apa baiti jannatimu? Rumahku adalah surga. Mari kita bangun di dalam kehidupan kita, kita bangun di dalam keluarga kita, ya. Rumah kita jadikan surga. Rumahku bagaikan surga. Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Ayo diawali dari orang tua, memberikan tauladan, memberikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak ayo agar hidupnya sukses di dunia maupun di akhirat. Ayo sing sregep ibadah. Saya yakin ya dirimu pasti mempunyai cita-cita yang luar biasa. Ya kok Gareth? Pasti mempunyai cita-cita dan angan-angan yang luar biasa. Ya bukan? Ya. Gapailah cita-citamu, gapailah angan-anganmu dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut, ya Allah, jadikanlah saya ya Allah seorang dokter ya, yang selalu beribadah, bertakwa kepadamu ya Allah. Mudahkanlah ya Allah saya lulus SMA dengan nilai yang terbaik, masuk fakultas kedokteran secara gratis, beasiswa ya. Sebut, sampaikan doamu kepada Allah. Pertanyaannya adalah, awakmu di sepertiga malam kira-kira tangi tamboten rek? Halo, di sepertiga malam kira-kira alarm HP-mu bunyi untuk sholat apa lihat bal-balan? Awak mulai tangi turu di sepertiga malam nang jeding pipis turu maneh apa nang jeding wudu terus sholat? Cocok. Ini, ayo hamparkan sajadahmu, buka sajadahmu, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau bukan yang merubah nasib kita, hidup kita, lalu siapa? Kalau kita tidak meminta kepada Allah, lalu kita meminta kepada siapa? You understand? Ngantuk? Yeah. Yes. Ya. Ayo, kalau curhat, ya jangan di status WA. Kalau curhat
Facebook. Kalau curhat jangan di story IG. Jangan. Curhat yang paling mujarab dan ampuh adalah di atas sajadah. Ku buka sajadah, aku berdoa kepada Allah. Aku memohon kepada Allah. Iki enak. Wis, kau sak gubuk oleh pacar. Pengumuman, ojo gubuk gak pacaran. Wis, mendingan jomblo tapi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saat ini kita jomblo? Karena Allah sedang menyiapkan jodohku yang terbaik. Ya. Ya, ini. Halo. Iki wis dipacar kabeh lah. Sekarang yang dipacar mari ngono lulus tak kawin pisan. Ojo gopo pacar. Ojo gopo pacar. Kadang-kadang arek-arek iku ngeman duit samu sekolah ditabung, digawe metu malam minggu. Ditabung, digawe neraktir arek iki. Kadang-kadang ditabung, digawe metu nonton karo arek iki. Ya moga. Tapi insyaallah nang ngene kene gak ono. Lek nang Surabaya akeh. Ya. Lanjut. Ya, ini adalah 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di hari kiamat di padang mahsyar. Ya. Salah satunya adalah di poin yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pemuda yang bagaimana? Satu, pemuda yang selalu memuliakan, menyenangkan hatinya orang tua, hatinya bapak ibu. You understand? Kenapa demikian? Ridullah fi ridho waliden wa sukhtullah fi sukhtu waliden. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Makanya nek kepingin angsal, ingin mendapatkan ridho dari orang tua, makanya bahagiakan orang tuamu. Ketika kamu mampu membahagiakan orang tuamu, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. You understand? Iling-ilingan rek. Ketika Anda mampu membahagiakan orang tuamu, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Paham dari sini? Paham dari sini? Yang kedua, ketika panggilan Allah, ketika suara adzan berkumandang, maka segala aktivitasmu tinggalkan dan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lek ana suara adzan karo suara HP di sino endi? Jawab jujur. HP ini muni karo suara coronge masjid muni di sino endi? Halo. Alhamdulillah. Anjan are-are remaja masjid Al-Fatih luar biasa. Percaya aku. Lanjut. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda sudah saatnya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 Allah menyebutkan fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kenapa demikian Ustaz? Karena ketika kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, antar teman satu dengan teman yang lainnya saling memotivasi, saling memberikan semangat untuk selalu melakukan hal kebaikan. Kenapa demikian?
Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'ahum linnas. Apa artinya? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. You understand? Lanjut. Yang terbaik, kok kaget tuh? Yang terbaik saat ini yang Anda lakukan adalah berubah menjadi pemuda yang benar-benar dirindukan oleh surga. Ya, yang terbaik saat ini yang Anda lakukan adalah, ini foto di sini guys. Ya. Ya. Yang terbaik saat ini yang Anda lakukan adalah merubah menjadi pribadi pemuda yang benar-benar dirindukan surga. Kalau sudah dirindukan surga, maka sudah pasti calon mertua merindukan Anda. Ojo gopo. Kalau kita sudah memenuhi urusannya Allah, kalau kita sudah mengutamakan urusannya Allah, maka fa insya Allah segala urusan kita akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa insya Allah segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. You understand? Lanjut. Pemuda hebat adalah pemuda yang banyak karya, bukan banyak gaya. Ya, iki aku gak copy paste kira, iki mikir teh kopi pirang cangkir. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang banyak karya, bukan banyak gaya. Sepakat? Sepakat? Iya, gak sepakat mulia. Yang kedua, pemuda yang hebat adalah pemuda yang mau berproses, bukan pemuda yang banyak protes. Maka nilai ono wong tua ngomong ojo memel. Le ono ibumu ngomong ojo memel. Dan yang ketiga adalah pemuda yang hebat adalah pemuda yang banyak berzikir, bukan banyak mikir alias sering galau. Masuk? Masuk? Oke, lanjut. Oke, nggak kerasa 1 jam. Ya, dari sini pemaparan yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, sesi tanya jawab, monggo. Nggak kerasa ya 1 jam ya? Iya, soalnya kan dilihatin ganteng, makanya nggak kerasa. Apa nggak kerasa? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan, saya buka gratis, silakan tanya. Ya, monggo. Apa ya? Silakan. Ini Mas. Ya. Oke, baik, terima kasih atas pencerahan dan ceramahnya Ustaz. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dipersilakan para hadirin sekalian untuk bertanya, dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ustaz Husni Amaluddin. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, monggo barangkali Mas Imam. Silakan, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, misalnya kan kalau kita lagi sumpah atau lagi banyak pikiran, itu apa benar kalau penyebabnya itu syaitan? Apa salah kalau saya mengatakan kalau misalkan saya malu ke masjid
kayak kepikiran, aduh aku kan nak masjid kok gak enak ya, kok pedingin atau kalau mau ikut belajar ngaji kok nanti takut, aduh aku gak mau coba dewi ini kok, waduh kok di sini sih. Apa salah kalau saya berpikir kalau itu semua itu penyebabnya karena setan, Pak? Karena kan kalau saya pernah dengar dari beberapa ceramah itu kan kalau musuh yang nyata bagi kita itu adalah setan. Jadi mungkin bisa diterangkan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab. Oke. Cek. Dimatikan Mas. Dan gini, Ustaz, apakah benar musuh yang nyata ini adalah setan? Andai kata kita mau datang ke masjid, kita lagi sumpek, itu berarti kita lagi dipengaruhi oleh setan. Kurang lebih demikian ya. Ya. Sekarang itu setannya bentuknya itu macam-macam. Ya toh? Melalui HP kita lagi asik nonton YouTube, kadang-kadang kita itu mau ke masjid itu jadi nggak ke masjid. Kadang-kadang kita mau berangkat ke masjid, sedangkan teman kita mau berangkat ke warkop nongkrong. Nanti bro, nang warkop, wis ayo nang warkop ayo, gak usah nang masjid, gua sembayangnya dirapel. Benar seperti itu. Ya. Karena kita lagi sumpek, apakah pada saat itu kita lagi dipengaruhi oleh setan? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena pada saat itu hati kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu hati kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya Ustaz? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya berzikir ya, yakni mengucapkan la ilaha illallah. Makanya agar hati kita tidak dipengaruhi setan, agar langkah kita tidak dibarengi dengan syaitani rojim ya, maka di dalam hari-hari kita, di setiap aktivitas kita ya, segala macam yang kita lakukan, mari senantiasa selalu mengingat Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Barang siapa yang dekat denganku, kata Allah, maka aku akan dekat dengannya. Makanya supaya hati kita, langkah kita tidak dipengaruhi oleh setan, tidak dijejeri oleh setan, langkah kita tidak dibersamai oleh setan. Makanya di dalam hati kita sering-sering berzikir, mengingat Allah. Apa caranya? Bagaimana? Kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh seperti itu, boleh. Saya buat nyanyian, boleh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Boleh. Yang tidak boleh di mana? Pada saat kita berada di dalam kamar mandi. You understand? Jadi ya, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, agar hari-hari kita, aktivitas kita tidak dibarengi oleh setan. Ya, you understand? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Mungkin dari teman-teman lainnya, jika ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan langsung. Barangkali Mas Ibra, Mas Rahul, atau Mas Kavi, monggo silakan. Barangkali juga ada pertanyaan dari yang cewek, monggo silakan. Mbak Tia.
Silakan ngobrol. Silakan, ada yang tanya? Dari yang disampaikan mungkin ada yang kurang jelas atau sudah jelas atau jelas. Tidak ada pertanyaan lagi. Cukup ngobrol. Masih mencari pertanyaan. Silakan. Ngobrol silakan. Oh, ini ada pertanyaan Ustaz dari cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz tentang ada teman saya ya yang suka bikin status WA tuh galau-galau terus. Sebelumnya juga saya juga udah sering curhatin. Terus gimana caranya kita tuh negur anak ini biar kalau curhat itu nggak di sosmed gitu loh. Mungkin dari beberapa temannya atau yang lainnya tuh juga merasa terganggu karena dia itu terlalu mendalam banget kalau dalam curhatnya gitu, mungkin dari kata-katanya atau gimana gitu. Tanggapan Ustaz gimana? Sebagai saya temannya itu saya ninggalin dia atau cara menanggapinya yang baik seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, punya teman yang selalu membuat atau memposting status di WA itu sumpah galau. Setiap hari memposting seperti itu. Lalu saya sebagai temannya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah tanya, kenapa kamu galau sehingga kamu menulis status WA seperti itu? Pasti dia nanti akan curhat, cerita. Setelah cerita, setelah curhat, maka berikanlah dia solusi yang terbaik. Kalau seperti itu berarti kamu itu lagi jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu berarti kamu itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu berarti kamu itu harus memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu berarti kamu harus melaksanakan sholat 5 waktu yang jangkep dan tepat pada waktunya. Kalau arek sering sumpek, kalau kita melihat anak-anak yang muda galau atau sering sumpek, pasti kita lihat satu, pola ibadahnya tidak teratur. Ya bukan? Lek ana arek sumpekan, ya galauan, berarti kualitas ibadahnya ini perlu dipertanyakan. Tidak perlu dikomentari, tidak perlu disampaikan, tapi kita lihat saja. Kita lihat saja. Ya. Jadi kalau ada orang sumpek berarti modelnya itu kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Agar tidak sumpek, agar tidak galau, maka ya harus banyak-banyak mengingat Allah. Anda sebagai temannya, dengarkan curhatannya, respon dengan baik, berikan solusi yang terbaik. Kita ajak menghadiri hal-hal yang baik. Kajian ini kita, ya,
diajak untuk menghadiri acara-acara yang baik, kajian-kajian khasanah keilmuan, kajian-kajian yang membahas tentang keilmuan, agar hatinya tidak mudah sumpah, mudah galau. Fa insya Allah ketika kita menambah keilmuan kita, ketika kita menambah khazanah keilmuan kita, fa insya Allah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. You understand? Like HP ini nggak di-charge, ngedrop bro. Paham? HP nggak di-charge, ngedrop. Ketika hatimu tidak mendapatkan siraman rohani, maka bisa-bisa diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tubuh kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, maka tubuh kita terasa loyo. Awak dewe kita tidak makan dalam sehari pasti luwe, ya pegang, ya pegang. Sama dengan hati kita, rohani kita, ketika tidak mendapatkan siraman-siraman rohani, tidak mendapatkan tausiah-tausiah, tidak mendapatkan kalimat-kalimat yang baik yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita bisa-bisa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Pak? Bisa. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Terakhir. Sudah aja. Nanya ditanya. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya, yakni acara penutupan. Acara penutupan, acara penutupan, doa dan penutupan. Untuk doa akan dipimpin oleh Ustaz Husni Jamaluddin. Kepada Husni Jamaluddin dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita, segala khilaf kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita, ayah kita, ibu kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ayo lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an
رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا خصوصا إلى حاجاتنا وحاجatikum, wabil khusus hajat adik-adik remaja Masjid Al-Fat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ampunilah segala dosa bapak dan ibu kami ya Allah, khususnya yang sudah wafat ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Maafkanlah segala khilaf dan dosanya ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sedang dipandang oleh mata ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikanlah kami semua ya Allah generasi yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah generasi yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah generasi yang soleh dan solihah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah belajar kami ya Allah. Mudahkanlah belajar kami ya Allah. Mudahkanlah kami semua ya Allah untuk menggapai cita-cita ya Allah. Mudahkanlah kami semua ya Allah untuk menggapai harapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin selama ini kami ya Allah mengecewakan hati bapak dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami semua ya Allah. Mungkin selama ini ya Allah kami membentak ibu kami ya Allah. Kami menyakiti ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi
sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau hal yang kurang berkenan dari saya. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan manfaat dan barokah kita semuanya, dan mudah-mudahan segala hajat kita, khususnya hajat adik-adikku remaja Masjid Al-Fat, senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semakin hari benar-benar menjadi pemuda yang baik, pemuda yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.